Jadi tensinya itu terkontrol dengan pengobatan. Jadi kalau udah tensinya sudah 120-an, 130-an, terus nggak minum obat, ya itu yang bahaya. Karena istilahnya tidak bisa sembuh, tapi bisanya terkontrol dengan pengobatan. Kalau misalnya nanti dengan stop minum obat, tensinya bisa naik turun, ugal-ugalan lagi. Itu yang bahaya juga. Jadi minum obat itu harus rutin kalau sudah terkena hipertensi ya. Dia juga harus seimbang, upayakan aktivitas fisik ya, dari asap rokok seperti itu. Aktivitas fisik yang disarankan 30 menit sehari di luar aktivitas biasanya ya. Misalnya kalau ibu-ibu biasanya sudah nyapu, sudah isah-isah, sudah bersih rumah, itu tidak tergolong oleh aktivitas fisik. Karena aktivitas fisik yang disarankan itu yang terukur dan tertarget gitu. Itu yang dinamakan aktivitas fisik. Jadi 30 menit sehari bisa jalan-jalan habis subuh gitu. Baiknya itu nggak usah terlalu banyak dulu masakan waktu di masakannya itu nanti garamnya biar ditambahkan waktu mau makan aja biar bisa terukur. Karena maksimal itu 1 sendok makan itu dalam total kebutuhan satu harinya. Jadi biar dikira-kira jangan sampai keblondrok uyah gitu ya. Karena itu dikonsumsi dalam jangka waktu lama bisa bahaya. Jadi mending rasanya nggak terlalu mantep tapi sebenarnya sehat gitu ya. Nah ini kemudian penyakit yang kedua yang tersering berikutnya ya, penyakit gula atau diabetes mellitus ya. Penyakit gula ini ya kalau hipertensi tadi terjadinya peningkatan tekanan darah ya. Kalau penyakit diabetes mellitus itu berarti terjadi peningkatan kadar gula dalam darah ya. Gejalanya ada yang namanya itu gejala utama ya. Gejala utama itu ada 3. Nanti ini harus tertanamkan kalau misalnya sudah ada jenengan atau mungkin keluarga atau tetangga jenengan yang sudah ada gejala-gejala ini, wajib untuk lebih waspada. Gejala 3 utama diabetes itu apa? Poliuri, polifagi, polidipsi, atau sering kencing, cepat lapar, sering haus. Jadi kok gampang meleleh, kemudian gampang ngelak, kemudian kok pipisnya itu sering, terutama pada malam hari, itu wajib waspada. Apakah kira-kira kadar gula dalam darahnya itu naik atau tidak? Bisa dicekkan ke puskesmas atau fasilitas kesehatan yang terdekat. Ya. Gejala tambahannya bisa banyak, bisa penyebab berat badannya turun kayak gitu, atau mungkin kesemutan. Ini yang paling sering, kesemutan. Ya. Nah ini kalau kadar gula dalam darah itu kalau nggak puasa ya, kalau nggak puasa itu harus kurang dari 200 ketika dicek. Mungkin misalnya jenengan ada kondisi seperti itu, ngecekkan ke puskesmas, dicek tanpa puasa, itu kalau di bawah 200 berarti masih normal. Tapi kalau jenengan puasa paling nggak 8 jam, dicekkan itu maksimal 126. Ini gitu ya. Kayak gitu. Ini faktor resiko terjadi diabetes mellitus ya. Ada semakin tua itu kan semakin beresiko terjadi penyakit diabetes mellitus karena metabolisme tubuh semakin tua itu semakin menurun. Jadi kadar gula itu nggak bisa termetabolisme atau tercerna dengan baik di dalam tubuh. Makanya orang kalau sudah semakin tua akan semakin beresiko terjadi gangguan metabolisme. Salah satunya gangguan metabolisme gula yaitu diabetes mellitus ini. Ada riwayat keluarga diabetes mellitus. Pada penelitian terkini menyebutkan bisa sampai 1-3 kali lipat, 1,5 sampai 3 kali lipat berisiko lebih tinggi terkena penyakit DM. Kalau misalnya mungkin ada mbah atau bapak yang ada riwayat sakit diabetes mellitus. Jadi harus lebih waspada, harus lebih hati-hati dalam makan ya, dalam kelola stres harus lebih hati-hati. Ini ada riwayat kehamilan dengan diabetes mellitus dari 2,5 kg. Ini yang dapat diubah, faktor resiko yang dapat diubah. Yang pertama atau indeks massa tubuh ya. Kalau tadi hubungannya sama kegemukan, karena kegemukan itu juga berisiko terjadi diabetes mellitus ya. Jadi ini yang masih bisa diupayakan untuk diubah. Salah satunya IMT, kurang aktivitas fisik, dislipidemia. Nah ini dislipidemia ini uniknya itu dislipidemia atau kadar lemak yang tinggi dalam tubuh itu ya, itu tidak berkolerasi dengan bentuk tubuh, artinya indeks massa tubuh. Kalau misalnya orang yang kurus berarti kemungkinan kadar lemaknya juga normal, itu enggak. Atau mungkin kalau gemuk, pasti kadar lemaknya dalam tubuh, dalam darah masih tinggi, itu enggak. Pada penelitian itu malah justru
tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi kadar lemak itu tidak ada hubungannya dengan indeks massa tubuh. Banyak sekali juga orang-orang yang kelihatannya kurus, maksudnya nggak gemuk gitu ya. Ketika dicek ternyata kadar lemak dalam darah itu juga cukup tinggi. Penyebabnya juga banyak. Apalagi zaman sekarang itu sering ada yang istilah kalau anak-anak muda itu all you can eat itu ya. All you can eat itu ya, yang daging sepuasnya, makan daging sepuasnya itu. Nah itu yang beresiko, salah satu penyebabnya ya. Kenapa orang kayaknya nggak gemuk tapi kadar lemaknya di dalam darah tinggi gitu. Selain itu juga gorengan, itu juga karena gorengan meskipun kayaknya nggak ada kandungan lemaknya, tapi gorengan itu akan menimbulkan, kalau misalnya minyak goreng itu ya kalau udah lama dipakai akan menimbulkan berubah menjadi lemak yang sifatnya jahat, dan itu ketika dimakan dalam jumlah banyak akan menimbulkan gangguan lemak di dalam darah. Nah, itu yang menyebabkan kenapa orang nggak selalu gemuk yang memiliki kadar lemak yang tinggi di dalam darah ya. Orang yang kurus juga sangat berpotensi juga terjadi dislipidemia. Kemudian orang dengan penyakit jantung, tensi tinggi dan diet yang ugal-ugalan gitu ya. Komplikasinya penyakit DM, bisa penyakit kardiovaskular, penyakit jantung ya. Pokoknya hubungannya kalau dalam darahnya itu nggak normal ya, bisa saja terjadi ke penyakit jantung, ke neuropati ya, ke ginjal juga bisa, ke mata. Kalau udah lama tuh kebanyakan penyakit pasien DM itu mengeluhkan matanya juga rabun, karena di situ akan terjadi pecah pembuluh darah di daerah di retinanya itu akan terjadi flek-flek gitu karena kadar gulanya tidak bisa terkontrol. Koroner ya, penyakit jantung koroner ini tadi yang serangan jantung, kalau istilahnya orang awam istilahnya penyakit jantung koroner itu serangan jantung. Ini yang harus diwaspadai secara cepat, karena kalau tidak cepat ditangani akibatnya bisa fatal ya. Orang benar penanganannya aja bisa fatal juga, apalagi kalau penanganannya terlambat, sangat berisiko, sangat fatal. Jadi penyakit jantung koroner itu terjadi karena ada sumbatan di pembuluh darah yang mensuplai jantung. Jadi jantung itu kan tugasnya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah dia sendiri untuk bisa memompa darah itu harus juga tersuplai oleh darah juga. Nah kalau misalnya suplai untuk jantung sendiri itu nggak cukup, jantung nggak bisa memompa darah dengan baik. Akibatnya suplai darah ke otak, suplai darah ke organ penting di dalam tubuh juga akan menurun. Itulah yang menyebabkan fatalnya kondisi ini ya. Nah ini kalau secara umumnya itu kejadiannya akan lebih tinggi lebih berpotensi ketika sudah tua. Tapi sekarang ini kalau zaman dulu ya, mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu tuh penyakit jantung, serangan jantung ini terjadinya pada usia-usia 50 tahun ke atas. Tapi kalau sekarang itu real, itu usia 30 tahunan itu sudah bisa terkena penyakit serangan jantung gitu. Bahkan ya ini saudara saya sendiri, bahkan ya saudara sepupu gitu ya, keluhannya tuh nyeri ulu hati sambil kayak sesek gitu ya, ulu hati sesek, kemudian kayak abot, dadanya tuh abot seperti tertindih gitu. Nah ketika dibawa di rumah sakit dicek rekam jantung, ternyata terlihat ada sumbatan di jantung itu. Nah itu membuktikan, bahkan dokter jaga sama dokter jantungnya aja kaget, kok bisa masih usia 30-an, belum ada 35 tahun sudah ada kejadian serangan jantung kayak gitu. Makanya sekarang tuh sudah terjadi pergeseran tren, yang dulunya harusnya penyakit ini terjadi pada usia 50 tahunan ke atas, sekarang nggak menjamin. Usia muda sangat juga bisa berpotensi kalau misalnya gaya hidupnya nggak sehat gitu ya. Ini karena kalau harusnya seiring bertambahnya usia itu pelaknya itu semakin banyak ya kalau usia tua, tapi sekarang nggak bisa menjadi patokan karena usia sekitar dewasa aja sudah bisa terkena kayak gitu. Faktor resikonya bisa tadi usia, jenis kelamin, keturunan, ras. Laki-laki itu lebih beresiko ya karena terkait dengan gaya hidup yang lebih tidak terkontrol kayak gitu ya. Yang lainnya sama sih, kalau kayak merokok, diabetes, hipertensi, diabetes ini kayak saling berkesinambungan ya. Nah tandanya ini yang harus diperhatikan semuanya. Kalau misalnya ada mungkin rekan atau
siapa yang ada keluhan nyeri dada, nyeri dadanya itu bukan sengkring-sengkring tapi seperti tertindih, tipikalnya itu seperti tertindih, jadi seolah-olah di dada itu kayak ada dimleki karung mungkin ya, atau dimleki truk gitu ya, rasanya jadi kayak dihimpit gitu rasanya, bukan sengkring-sengkring nyeri dadanya. Kemudian ada mual dan keringat dingin, itu wajib dicurigai mungkin ada serangan jantung dan itu harus segera dibawa ke paling nggak rumah sakit ya, fasilitas kesehatan untuk bisa direkam jantung agar bisa mendapatkan terapi segera. Ya diikhtiarkan untuk bisa mendapatkan penanganan lebih, karena semakin cepat untuk bisa ditangani, kemungkinan untuk sembuhnya itu bisa lebih besar daripada nanti sudah terlewat. Kalau udah lebih dari 1 jam, apalagi udah lebih dari 4,5 jam, opsi terapinya itu semakin kecil gitu. Kalau masih setengah jam, masih 1 jam, opsi terapinya itu masih bisa banyak, A, B, C, D masih ada opsi. Tapi kalau udah semakin lama tertangani, opsinya semakin sedikit dan potensi untuk sembuhnya semakin kecil pula. Ginjal kronik ini yang juga lagi hits-hitsnya juga, karena usia balita bisa terkena penyakit gagal ginjal. Usia ini juga terjadi pergeseran di usia 40 tahunan juga bisa terkena gagal ginjal. Gagal ginjal ini merupakan penyakit adanya ketika kelainan pada fungsi ginjal ya. Ginjal itu bisa memfilter racun, memfilter gula, memfilter protein dari dalam darah. Tapi kalau misalnya dia rusak, otomatis proses penyaringan itu akan terganggu ya, kayak gitu. Penyebabnya salah satu yang paling sering itu diabetes itu tadi ya, atau kadar gula yang tinggi dalam darah itu berpotensi untuk menyebabkan penyakit ginjal kronik ya. Yang lagi hits ini kan anak kecil itu kok bisa terkena penyakit gagal ginjal. Ternyata ketika diselidiki, dia sering minum susu dan kandungan gula dalam susu itu cukup tinggi. Jadi susu yang kotak-kotak itu loh, itu kandungan gulanya cukup tinggi, bahkan kadang melebihi. Kalau misalnya minumnya 1 mungkin masih gak apa-apa. Kalau minumnya sehari bisa 2, bisa 3, itu kalau diakumulasikan dalam jangka waktu lama kan juga nggak baik juga. Jadi ketika diselidiki penyebabnya karena konsumsi kandungan gula yang terlalu tinggi gitu. Kalau sekarang mungkin ya yang lagi hits ini teh manis itu ya, nggak apa-apa minum teh manis, nggak apa-apa, bukan dilarang enggak, tapi ya harus tahu batasannya. Jangan terus setiap hari, tiap siang minum teh manis. Bayangkan kalau misalnya 1 gelas itu 2 sendok gitu ya. Kalau misalnya diakumulasikan dalam 1 bulan, berarti jangan konsumsi gula itu berapa banyak. Nah gitu kan, rasanya kayak nah itu ya kalau 2 sendok. Kalau lu wegi banget itu kan berarti kan bisa jadi lebih dari itu ya. Gitu. Kalau ini konsumsi obat pereda nyeri itu juga berpotensi ya. Kalau misalnya sidik-sidik nyeri ngombe obat, sidik-sidik nyeri ngombe obat, dan diminum dalam jangka waktu lama, itu juga bahaya, nggak boleh ya. Makanya obat pereda nyeri itu sebenarnya harusnya terbatas ya, artinya harus sesuai indikasi. Jangan kalau sidik nyeri beli ke apotek terus beli obat, atau ke warung beli obat nggak tahu obatnya apa, nanti pereda nyeri enak, terus sebenarnya misalnya lorone kayak gitu lagi, itu jangan kayak gitu, jangan sembarangan, intinya harus terukur ya. Tanda-tanda gagal ginjal kronik yang paling sering itu muntah-muntah, sesek juga, kakinya bengkak. Itu yang paling sering. Kenapa bisa kakinya bengkak? Karena cairannya tuh nggak bisa keluar oleh ginjal. Ginjal nggak bisa membuang cairan di dalam tubuh, akhirnya terakumulasi di dalam tubuh, ke perut, ke kaki ya, bisa kayak ke paru-paru, akhirnya timbul sesek kayak gitu. Terapinya kalau sudah kena gagal ginjal kronik ya harus obat rutin. Kalau misalnya sudah stage-nya sudah bahkan sampai stage 4 ya harus cuci darah dan rutin. Nah itu makanya kalau sudah kena kan repot ya, maksudnya untuk hidup aja dia bergantung pada cuci darah kayak gitu. Kan kasihan ya, kasihan. Nah untuk menjaga agar ginjal kita setidaknya fungsinya biar baik gitu ya, yang paling mudah dan murah ya harus minum air putih. Minumnya air putih ya. Air putih itu kalau secara hitung-hitungan ya minimal itu per 30 cc per berat badan. Itu yang baik. Misalnya berat badan 60 berarti kali 30 cc ada 1800 cc minimal per hari.
Itu kalau hitungan per berat badan. Tapi kalau misalnya gampang-gampang aja dari bingung ngitung, ya penake itu 8 gelas yang ukuran 250-an itu per hari, atau sekitar dia 1,5 sampai 2 liter lah. Itu untuk konsumsi air putih yang ideal, biar ibaratnya ya racun-racun bisa keluar lewat urin, fungsi ginjalnya juga tidak terlalu berat gitu. Karena kan darah komposisi darahnya kan lebih encer ibaratnya kalau misalnya banyak minum air putih. Jadi kok ginjal itu nggak ngoyo untuk menyaring darah gitu ya. Itu minimal 8 sampai 10 gelas per hari air putih, bukan es teh manis ya gitu. Seger ya. Kalau sesekali nggak apa-apa, bukan nggak boleh, es teh itu nggak boleh, enggak. Kalau memang pas lagi pengen kok boleh panas, oh es teh seger, tapi kok pengennya bendino benawan, nah ini tuh sih pengen apa ketagihan ya kadang-kadang kecanduan akhirnya gitu. Iya, itu dia tadi sharing penjelasan terkait dengan penyakit tidak menular. Mungkin dari teman-teman semua, Bapak Ibu sedaya, monggo jika ingin berdiskusi.